kelihatan banget gitu, karena kan digambarkan memang Buya Hamka sosok yang sangat romantis. Najwa untuk Buya Hamka, silakan Kak. Oke. Udah ya? Atau mau nunggu itunya matiin dulu? Udah cukup, audionya udah cukup clear? Cukup Kak, silakan. Aman ya? Aman Kak. Iya, senang sekali Mata Najwa bisa terlibat dalam gala premier film Buya Hamka. Kebanggaan buat kami bisa mendukung film ini, karena memang salah satu yang kerap Mata Najwa lakukan adalah mengangkat kisah tokoh-tokoh bangsa, belajar dari peristiwa masa lalu. Dan itu kita lakukan di Mata Najwa secara rutin. Kita banyak belajar dari tokoh-tokoh bangsa, karena kita merasa salah satu tantangan kita hari-hari ini itu adalah krisis keteladanan. Hari-hari ini kita mengalami krisis nilai, krisis keteladanan, dan rasanya agak sulit menemukan itu di tengah-tengah apa yang ada sekarang. Dan kalau memang sulit, sudah sewajarnya kita kembali ke rumah sejarah dan menghidupkan keteladanan dari mereka yang sudah berpulang. Itu juga yang salah satu tujuan kita mendukung film Buya Hamka ini, karena film ini menampilkan Buya Hamka dari beragam sisi. Buya Hamka sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang negarawan, seorang ulama, tetapi juga sisi-sisi lain Buya Hamka sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Jadi kita bisa belajar begitu banyak dari seorang tokoh dengan berbagai peran yang dia jalankan sejak ia lahir sampai akhir hayatnya. Jadi ada begitu banyak kisah-kisah dan pembelajaran yang rasanya masih sangat relevan hari-hari ini kalau kita bicara tantangan kita sebagai bangsa. Bagaimana melihat kemampuan akting para pemainnya seperti apa gitu? Terutama Vino dan Bella luar biasa. Tadi saya bilang bucinnya kelihatan banget gitu, karena kan digambarkan memang Buya Hamka sosok yang sangat romantis. Kemudian juga yang saya senang di film ini adalah penggambaran soal sosok Siti Raham. Biasanya kalau film biopik tentang tokoh bangsa itu hanya fokus kepada satu tokohnya saja. Tapi di sini tuh digambarkan betapa Siti Raham memang betul-betul jadi istri dan pendamping yang luar biasa bagi Buya Hamka. Keikhlasannya, bagaimana Buya Hamka selalu meminta dan mendengarkan pendapat istrinya dalam setiap momen penting dalam kehidupannya, begitu ya. Bagaimana kedekatannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketika salah satu putra mereka wafat, Buya Hamka yang masih berada di luar kota tidak bisa hadir karena tanggung jawabnya pada pekerjaannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana selalu mendampingi, membawakan secangkir kopi di setiap kali Buya Hamka sedang mengetik dengan 11 jari dan menuliskan karya-karyanya yang monumental. Jadi saya senang sekali film ini juga meng-highlight peran perempuan, meng-highlight peran istri, sesuatu yang rasa-rasanya jarang dieksplor kalau kita bicara film yang menggambarkan ketokohan seorang pria atau bapak-bapak gitu ya. Jadi ini bukan hanya soal Buya Hamka, tapi juga soal Ibu Siti Raham, dan saya rasa itu luar biasa. Mudah-mudahan salah satu hal yang menurut saya juga menarik di film ini adalah menggambarkan hubungan antara tokoh bangsa yang walaupun berbeda pandangan politiknya, tetapi tidak meruntuhkan persaudaraan mereka. Kita tahu Buya Hamka itu mendekam di penjara 2 tahun 4 bulan karena dituduh subversif, dituduh hendak membunuh Bung Karno. Jadi dipenjarakan di rezim Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno sakit dan menjelang akhir hayatnya, Bung Karno spesifik berwasiat agar ia nanti disolatkan oleh Buya Hamka. Dan Buya Hamka tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada dendam, walaupun sudah melewati masa hidupnya yang begitu berat ketika di penjara, itu tetap datang berziarah, memimpin sholat jenazah, dan itu menggambarkan indahnya hubungan antara tokoh bangsa dan bapak bangsa. Dan rasanya itu pelajaran yang juga bisa kita petik sekarang. Sekarang rasanya politisi kalau berbeda pendapat, baperannya luar biasa gitu ya. Bagaimana politisi beda pandangan politik tetapi juga mempengaruhi hubungan personal. Jadi mari kita belajar dari tokoh-tokoh bangsa kita. Berbeda pandangan politik itu biasa, tapi persaudaraan sampai akhir hayat. Oke, makasih Nana.